Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Titi dan Ibu Fenti. Selamat siang, Ibu Ibu. Novi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan saya sendiri yang akan bertindak sebagai observer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hotimah Novianti yang akan mengamati jalannya praktek coaching pada siang hari ini. Kemudian yang akan menjadi coach adalah Ibu Fenti Kurniati dan dilanjutkan sebagai coach adalah Ibu Titi. Baik, sebelum kita mulai praktek coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Coach kita, Ibu Fenti. Siap ya, Bu Fenti ya? Iya, Ibu. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian pada kegiatan coaching hari ini? Rubrik penilaian pada coaching hari ini, saya akan menggunakan alur Tirta, Bu, yaitu ambil dari tujuan akan memberikan pertanyaan tentang tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian akan lihat rencana aksinya, serta seperti apa tanggung jawabnya gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan Ibu Fenti atau dikembangkan Ibu Fenti pada hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan atau saya laksanakan hari ini yaitu mindfulness, Bu, atau kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh ya, Bu ya? Iya, benar. Iya. Pertanyaan ketiga, kompetensi mana yang secara spesifik dan aktif akan Ibu observasi dalam coaching hari ini? Kompetensi yang akan secara spesifik dan aktif saya observasi adalah di rencana aksi, Bu. Seperti apa rencana aksinya dan bagaimana, berapa lama, seperti itu, Bu. Oke, yang terakhir ini Bu Fenti, satu lagi. Apakah indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching kita hari ini? Yang ingin indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah saya sudah mampu hadir penuh, itu sudah sangat luar biasa, Ibu, dan sehingga saya bisa memandu Kuci untuk menentukan solusinya gitu, dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baiklah. Ini sudah tidak sabar lagi sepertinya Ibu Titi ini untuk melaksanakan coaching kita pada hari ini ya. Saya tidak akan berlama-lama. Mohon izin, saya sebagai observer tetap akan ada di main room ini untuk dapat melihat jalannya praktek coaching. Dan untuk waktu dan tepat, saya persilakan untuk Ibu Fenti dan Ibu Titi untuk dapat melaksanakan obrolan coachingnya. Selamat mengerjakan, Ibu. Terima Ya, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Gimana kabarnya Ibu Titi? Alhamdulillah baik, Ibu Fenti. Bu Fenti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu Titi. Tapi sepertinya saya lihat Ibu Titi lagi ada masalah nih kayaknya ya. Ada apa, Bu? Iya, bener banget Bu Fenti. Jadi saya lagi punya masalah dengan nilai-nilai anak. Jadi setelah kegiatan PTS minggu kemarin, ternyata begitu saya lihat nilainya, ada beberapa nilai yang tidak sesuai dengan harapan saya. Tidak sesuainya itu bukan berarti dia di bawah KKM, akan tetapi ada beberapa nilai siswa, artinya itu dia nilainya justru malah melonjak tinggi. Oh, iya. Iya. Nilai siswa itu melonjak tinggi dari biasanya gitu ya, Bu ya? Iya, Jadi pada kesempatan coaching kali ini, Bu Titi gitu, apa kira-kira tujuan Bu Titi dari permasalahan Bu Titi yang Bu Titi hadapi ini gitu, Bu? Nah, saya kan dari lihat
data nilai yang saya miliki, kemudian saya bandingkan dengan punya teman-teman, ya ada beberapa yang memang hampir sama kasusnya seperti saya. Terus dari informasi yang sudah kami kumpulkan, ternyata mereka itu ada apa ya, kegiatan mencontek berjamaah gitu, Bu. Jadi kita kan Oh, ujiannya online. Jadi ternyata mereka iya. itu membuat satu kelompok, misalnya dalam satu kelompok itu 10 orang. Nah, salah satu dari mereka itu dikorbankan. Mungkin sudah mengerjakan Oh, duluan ya, kemudian yang iya. 9 orang lainnya nilainya bagus. Besok mapel yang lain muter mereka gitu. Oh, iya iya iya. Jadi mereka itu sudah ada seperti kerjasama dan sudah direncanakan begitu ya Bu Iya, ya. Tapi heeh. dari apa yang sudah Ibu jelaskan itu Bu gitu, saya belum menemukan untuk tujuan Ibu Titi tersebut gitu dari hari ini, dari apa yang Ibu udah jelaskan. Kira-kira coaching ini Bu punya tujuan apa Bu gitu dari permasalahan yang Ibu hadapi itu? Nah, tujuan yang ingin saya dapatkan itu harapannya di ke depan itu anak-anak itu ya tidak nyontek berjamaah lagi. Jadi nilainya itu bisa Hmm, apa ya, konsekuen dengan nilai keseharian mereka. Kalau sekarang kan enggak. Makanya kadang dilema ya, eee, iya. kok bisa tiba-tiba nilainya tinggi, sementara Hmm. nilai harian, nilai UHA, nilai apa, dalam mereka mengikuti pembelajaran saja ada yang kurang fokus ya. Iya, oke. Jadi Ibu Titi itu kepingin tujuannya pada hari ini Ibu mendapatkan dapat mengetahui ya apa namanya siswa-siswa Ibu tersebut gitu ya dan nilainya sebenarnya kepingin tahu nilainya yang sebenar-benarnya mungkin seperti itu ya Bu Titi ya. Iya, yang jelas ya Oh nggak nyontek gitulah. iya, dan Ibu juga berharap supaya murid-murid Ibu tersebut udah nggak nyontek lagi gitu kan. Mhm, iya. Oke, iya Bu Titi. Terus kemudian kan Ibu sudah menjelaskan dan kemudian Ibu sudah menjabarkan gitu kan, mereka mencontek berjamaah, terus kemudian bergilir gitu kan, gitu ya. Nah, Ibu itu, dari hal yang tersebut tadi yang Ibu sudah jelaskan Bu Titi, Ibu itu tahu dari mana sih gitu kok bisa, mereka itu mencontek, kemudian membuat contek dan kemudian mungkin seperti berkelompok-berkelompok gitu Bu Titi ya, gitu. Ya Ibu, kira-kira itu Ibu, mengerti itu atau Ibu mengetahui itu, Ibu dapat dari mana gitu? Ya kalau yang pertama kecurigaannya dari daftar nilai pastinya. Dari situ udah Mhm, kelihatan. Kemudian karena curiga, ya menanyakan dengan guru mapel lain, sama nggak sih kasusnya? mmm, Ternyata kita sama. Kemudian iya. tanya lagi kepada pengawas, gitu. Tanya kepada Oh, pengawas, kemudian pengawas itu juga cari informasi dari anak-anak ya, ya iya biasalah iya iya. sesuatu apa ya, mungkin sesuatu yang buruk memang nggak bisa ditutup-tutupin ya, akhirnya juga Iya ketahuan iya. gitu. Iya iya iya. Oke. Dari apa yang sudah Ibu dapatkan itu kan itu dapat info dari pengawas, dapat info dari guru gitu ya, teman sejawat Ibu gitu. Kira-kira peluang apa sih Bu yang bisa Ibu ambil dari apa namanya kejadian itu tadi gitu atau kejadian tersebut gitu Bu? Mmm, kalau saya pengennya sih karena apa namanya ya, supaya hal itu tidak terjadi lagi mungkin ini ya, tapi Iya. harapannya sih pastinya Iya, harapannya sih itu berubah gitu. Kemungkinan iya, yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada anaknya dulu. Pasti yang iya, beberapa anak yang nilainya beda itu akan saya panggil, karena saya iya, kepinginnya sih nggak ingin mengulangi hal yang terdahulu pernah terjadi. Kalau dulu kan iya Bu. pernah ada anak nilainya tinggi, kemudian saya berikan nilai sudah sesuai dengan setelah dikulminasi dengan nilai-nilai harian itu ternyata dapat nilai rendah dan mereka itu marah loh Bu. Nilai Iya, ulangan ulangan akhir saya kan tinggi, kok nilainya di sini rendah? Setelah dijelaskan ini nilai hariannya seperti ini, mereka tetap nggak terima. Katanya, lah yang pinter oh, aja nilainya sedikit. Saya kan udah tinggi iya, kemarin. iya, 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 Intinya iya, melakukan pendekatan dulu kepada anak-anak ya. Mungkin apa ya, iya, lebih menanamkan pemahaman nilai karakter jujur ya. iya, oke. Mungkin Ibu sudah, iya Ibu Titi, Ya, halo Bu Titi, suaranya masih terdengarkah suara saya atau masih, masih.
Oke, ya soalnya tadi sepertinya terkendala sinyal ya Bu ya, jadi ada macet-macet ya Bu Titi ya. Jadi yang pertama mungkin Ibu bukan solusi ya, tapi penekanan atau kira-kira peluang apa yang bakal Ibu ambil gitu kan. Peluangnya ya Ibu sudah akan apa ya, pendekatan pendekatan secara individu kepada murid ya kan Bu. Terus kemudian apa namanya, melihat nilai-nilai harian mereka gitu. Nah, Ibu, dari apa yang sudah Ibu pikirkan tersebut itu ya, kira-kira sebenarnya Ibu akan merencanakan atau rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan itu apa, Bu? Rencana saya sih ini kan biasanya setelah melakukan penilaian bersama, itu kan ada rapat evaluasi ya, rapat evaluasi hasil. Nah, sebelum rapat itu pasti saya panggil dulu anaknya. Kemudian di rapat itu nanti saya akan membahasnya. Jadi Iya. bersama-sama dengan teman-teman mencari gimana lah yang terbaik untuk mengurangi kecurangan-kecurangan dalam pengerjaan soal-soal gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman mendukung. Jadi Oh, akan saya laksanakan di rapat evaluasi hasil PTS. oh. Jadi rencana Ibu akan membahas di dalam rapat ya, Bu ya? Nah, kira-kira dengan cara membahas di dalam rapat itu, apakah strategi itu sudah atau kemungkinan besar tercapai atau tidak, Bu? Kalau menurut saya tercapai, karena kalau di dalam rapat itu kan semua guru itu hadir, ada kepala sekolah juga yang pastinya akan memberikan penguatan. Kemudian dari guru-guru itu kan, guru itu sebagian pada saat ujian itu kan ada yang jadi pengawas. Mungkin akan ditekankan lagi keseriusan tugas pengawas. Kemudian Iya, dari guru itu juga ada wali kelas. Mungkin wali kelas yang akan mengingatkan ya, karena mencontek itu kalau dari anak yang sudah pernah ditanya itu karena nggak belajar, alasannya nggak sempat belajar, nggak sempat buka buku, jadi ya udah mencontek. Mungkin kalau yang bisa apa ya ngingetin mereka belajar kan wali kelasnya, jadi di iya, situ ada iya, wali kelas yang bisa bekerja iya. sama mengingatkan anak-anak untuk tidak mencontek, untuk selalu belajar, mempersiapkan diri dalam ulangan. Oh, oke. Jadi Ibu sudah punya keyakinan ya. Kalau misalkan diukur Bu, keyakinan Ibu itu dari angka 1 sampai angka 10 gitu. Istilahnya sampai ke angka berapa Bu keberhasilan pencapaian aksi nyata Ibu tersebut gitu. Kalau misalkan Ibu bisa ukur dengan angka lah gitu ya. Hmm. Antara 80 sampai 90 lah. Oke, ya 80 sampai 90 ya Ibu ya. Jadi lebih dari 50% rasa apa ya keyakinan Ibu itu ya Bu ya gitu ya. Iya, ya karena kan akan dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, ya tadi Ibu mengatakan akan dilaksanakan secara bersama-sama. Kira-kira berapa jangka waktunya Bu gitu? Berapa jangka waktu yang akan Ibu lakukan itu gitu, supaya capaian keberhasilan itu penuh Ibu mendapatkan dari Ibu yang pikirkan 80 atau 90 berarti maksimal 90 lah gitu. Iya. Ya kalau sekarang kan PTS, nanti kita ini di bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni itu ada ulangan akhir semester ya. Ya berarti mungkin dari selang jarak waktu 3 bulan itulah kerja keras kita itu yang mudah-mudahan di penilaian akhir semester itu kita sudah bisa berhasil untuk menghilangkan budaya mencontek yang berjamaah tadi. Iya, Ibu waktunya 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan itu menurut pandangan Bu Titi
akankah ada suatu kendala dalam berjalannya waktu tersebut dari rencana yang Ibu rencanakan gitu kan, atau akan berjalan mulus gitu? Itu Iya, bagaimana ya? kalau tantangan pasti ada ya. Apalagi kalau murid sekarang itu kan efek dari apa ya, budaya rebahan ya. Belajar Iya, rebahan sama belajar langsung kan beda aktivitas mereka. Faktor kelelahan itu juga iya pasti. Ya, iya, ini pasti ada tantangannya di situ lah ya. Kalau cuman ngingetin, kalau misalnya wali kelas ngingetin ya pasti itu mungkin 100% ya bisa berhasil selalu ngingetin setiap saat lewat grup WA gitu. Tapi kan sebagai pelaksana di muridnya ini ya itu tantangannya di situ gitu. di yang kaum rebahan itu, Bu? Iya, kalau rebahan itu yang nggak Iya, apa ya. Kemudian kalau sekarang juga karena rebahan pada saat online itu bisa mungkin buka dua layar ya. Jadi satunya ngegame, satunya bisa buka GC misalnya. Nah, sekarang hmm, ngegame-nya ini, budaya ngegame-nya ini yang mungkin ya sulit untuk memfokuskan anak-anak itu buat belajar. iya. Iya iya Bu. Jadi memang banyakan ya murid-murid sekarang itu ada sisi negatifnya dari online atau dari HP ya Bu ya. Karena mereka akan semakin banyak malesnya gitu kan yang Ibu sebutkan tadi ya banyak kaum rebahannya gitu kan. Ya itu kan adalah sebuah tantangan atau kendala yang Ibu akan hadapi selama 3 bulan. Kira-kira Bu antisipasi apa dari yang akan Ibu lakukan dari gangguan itu istilahnya tantangan itu tadi gitu? Kalau antisipasi terakhirnya pastinya saya akan menghubungi guru BK, kemudian eh, dari situ guru BK itu sebagai apa ya, bisa memfasilitasi antara saya nanti dengan orang tua murid gitu. Karena ya kalau sekarang kan tanggung jawabnya ada di pihak sekolah ya, tapi kalau misalnya belajar itu kan sebagian dilakukan di sekolah, sebagian juga dilaksanakan di rumah. Nah, mungkin Iya. usaha terakhir itulah yang bisa saya lakukan, minta fasilitasi guru BK untuk menghubungkan saya dengan wali murid. Oh, iya iya iya. Berarti Ibu minta bantuan rekan guru BK ya, Bu, ya, untuk menghadapi permasalahan ini gitu kan. Terus kemudian untuk, mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan terjadi selama 3 bulan rencana aksi yang Ibu akan lakukan ya, Bu. Kemudian Bu, Titi, untuk komitmen ke depannya, Ibu ini akan melibatkan siapa, Bu, gitu, dalam kegiatan atau, rencana aksi Ibu ini? Setelah saya pikir-pikir dari pembicaraan kita tadi, mungkin ya eh, ada guru mapel, wali kelas, guru BK, kepala sekolah sebagai pendukung di sekolahan, dan orang tua pastinya. Oke, berarti Ibu akan melibatkan beberapa unsur ya. Yang pertama itu guru kelas, ya kan? Kemudian guru BK. Bu Titi sendiri kan guru mapel ya, Bu ya? Iya. Ya, berarti kan dari ibu, kemudian ke guru kelas, kemudian ke guru BK, bahkan mungkin ke kepala sekolah dan orang tua gitu, supaya apa yang ibu inginkan, ketercapaian yang ibu inginkan itu bisa terlaksana. Mungkin seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu, dari apa yang sudah kita diskusikan ini gitu ya, coaching kita pada hari ini, bagaimanakah rencana tindak lanjut Ibu terhadap kucing kita pada hari ini, Bu? Em, Setelah saya ngobrol sama Bu Venti ya, saya merasa sangat tercerahkan sekali ini Bu ya. Ya jadi Oh, yang awalnya pikiran saya ini agak buntet ya, udah stres duluan mikirin nilai anak, akhirnya ya punya solusi, menemukan solusi gitu. iya, alhamdulillah ya, Bu. Ya, terima kasih sekali Ibu Venti.
Iya, alhamdulillah, alhamdulillah sekali kalau misalkan Ibu Titi sudah menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan rencana aksi yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dan gangguan-gangguan yang Ibu hadapi bisa Ibu antisipasi dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Gitu ya Bu Amin, Titi. amin. Iya, terima kasih Terima Bu kasih. Fenty. Iya, sama-sama Ibu Titi. Sehat selalu Ibu Titi. Sampai jumpa lagi ya, Terima Bu. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa hari ini. Coachingnya kita hari ini sudah berjalan dengan luar biasa. Bu Fenty dengan Bu Titi sudah dapat saling imbal baliknya ya, sudah melahirkan apa jawaban-jawaban dari kegalauan Bu Titi. Begitu Bu Titi ya. Baik, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pasca observasi kepada coach kita, Bu Fenty, siap ya? Insya Allah, Bu. Oke, yang pertama, apa yang sudah Ibu Fenty lakukan saat melakukan coaching kita pada hari ini sehingga indikator ketercapaian pengembangannya itu dapat berhasil? Yang sudah saya lakukan adalah saya posisi sudah hadir penuh Bu atau mindfulness. Kemudian saya juga sudah menggunakan alur tirta untuk menanyakan tentang tujuannya, kemudian indikatornya, kemudian rencana aksinya, kemudian dengan tanggung jawab. Dan saya lebih menekankan aktif di rencana aksi, seberapa lama atau waktunya berapa lama, jangka waktunya untuk menerapkan rencana aksi punya Kuci Bu Titi tersebut Ibu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, oh, ini bukan pertanyaan, ini saya harus menyampaikan apa catatan-catatan hasil observasi saya ya Ibu Fenty ya. Iya, ya Jadi Ibu. setelah saya amati, observasinya memang sudah berjalan dengan sangat baik. Ibu Fenty sebagai coach sudah mampu menerapkan alur tirta dengan baik, sudah menetapkan tujuan di awal pembicaraan, kemudian sudah melanjutkan dengan identifikasi, menggali permasalahan-permasalahan apa dan potensi-potensi apa yang bisa dimunculkan, memunculkan juga pertanyaan-pertanyaan yang penting sehingga dapat memunculkan rencana-rencana aksi dari Ibu Titi sebagai coach untuk menanggulangi permasalahannya sendiri dan memunculkan rasa tanggung jawab serta komitmen yang baik. Bu Titi juga sudah dapat menemukan solusi atau jawabannya. Bu Fenty sudah hadir penuh dalam melakukan coaching kita pada hari ini. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching kita, sudah ada kemitraan, ada proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi dari Bu Titi itu sendiri. Yang terakhir ini Bu Fenty. Iya Ibu. Ya, ada satu lagi ya, jangan bosan-bosan ya saya tanya satu lagi. Boleh Ibu, banyak juga nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan saya bisa jawab. Insya Allah bisa ya. Pertanyaan Ya, terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fenty berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan aja dilakukan? Iya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang apalagi yang ingin saya kembangkan gitu, walaupun saya sudah mengembangkan kompetensi hadir penuh mindfulness, kemudian jadi pendengar, kemudian yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Karena memang mungkin masih belum bisa memberikan itu, jadi saya akan lebih meningkatkan di kompetensi itu, Ibu. Oke, baiklah, udah luar biasa Bu Fenty. Jadi sudah hadir sepenuhnya. Harapan ke depan bisa pertanyaan berbobot nanti yang lebih dikembangkan lagi ya Bu Fenty ya. Benar sekali, Bu Oke, baik. Novi. Terima kasih untuk Ibu Fenty Kurniati dan Ibu Titi atas waktunya siang hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat ya Bu.
Utamanya Amin. dapat Mudah-mudahan. mengembangkan lagi potensi kita sebagai pendidik untuk dapat mengatasi permasalahan murid. Baik, saya akhiri obrolan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.